Iya, kita PSSI berterima kasih kepada semua ketujuh peserta tender, karena ada 7 yang sudah secara formal kita umumkan beberapa minggu lalu yang sudah masuk. Dan sekarang masih dalam proses. Artinya ada beberapa round, beberapa putaran. Nah, kita masih proses. Segera harusnya sesuai tenggat waktu para pesertanya akan diinformasikan apakah mereka terpilih atau enggak. Di tahap kedua ini berarti udah ada pengerucutan Pak dari 7 itu? Iya, tentunya kan gunanya tender adalah ada seleksi, ada presentasi, ada proposal, ada seleksi. Nah, sekarang masih berjalan prosesnya. Ditunggu aja, kita akan segera, harusnya pesertanya pada tanggalnya akan tahu pengumumannya mereka lolos apa enggak. Mas, di PSSI kan dijelasin bahwa tender ini termasuk pengembangan, terus ada nilai komersil, terus ada presentasi. Secara keseluruhan overall kita mau timnas kita punya kualitas terbaik. Itu dulu ya, kualitas bahan terbaik, kualitas aparel terbaik, itu dulu. Dengan teknologi yang ada hari ini, kan udah banyak sekali tuh. Saya juga bukan ahlinya, tapi kita mau yang terbaik buat timnas kita. Yang kedua, ya tadi PSSI juga memikirkan harusnya keseluruhan komponen, karena nggak cuma produksinya, gimana dia handle logistiknya, gimana dia handle distribusinya, termasuk penawaran finansialnya. So overall itu ada komponennya, ada bobot-bobotnya. Nah, itu yang kita nilai. Dan panelnya pun banyak, bukan hanya saya. Di kami kan melibatkan semua, Departemen Timnas, Departemen Procurement, Departemen Kompetisi, futsal, karena futsal juga bergabung sama kita. Jadi untuk yang second round ini, yang krusial apa nih Mas? Faktor Waduh, ditunggu aja prosesnya. Yang paling tahu, yang paling mengikuti harusnya ya peserta tersebut tuh tadi, yang sudah kita umumkan siapa-siapa saja. Oke, berarti kalau misal udah ada pengumuman baru nih, nanti startnya mulai Seperti yang kita umumkan di tender, startnya ada di sana, itu Maret 2026. Maret 2026, Ya. berarti setelah yang saat ini berakhir. Setelah kontrak yang sekarang berakhir. Pak Marcel, izin terkait dari masing-masing aparel, kan kemarin ada terobosan bahwa terbaru adanya royalti untuk timnas. Apakah saat ini tetap dipastikan ada royalti? Oh iya harus. Tetap Iya. masing-masing aparel. Iya, betul. Ya, kita pas sama Airspo juga meminta itu sebagai persyaratan, dan itu requirement tender kami. Itu juga ada. Kenapa? Agar PSSI punya visibility berapa sih jersey yang laku, karena sebelum itu nggak laku, nggak tahu kita nggak berapa juta jersey yang dijual gitu. Dan hari ini kalau Mas tahu kan, kita udah coba menyusun sedemikian rupa ya. Ada yang otentik atau player issue, ada juga yang paling bawah loh. Yang hari ini kita juga bekerja sama dengan retail terbesar di Indonesia agar semuanya bisa punya akses yang sama terhadap jersey resmi timnas Indonesia. Ya gitu. Datanya nggak ada ya? Datanya nggak ada. Data. Ya istilahnya tadi dari sales macam-macam tadi. Ya, datanya konfidensial dong Mas, tentunya. Nanti bisa dilihat di laporan keuangannya kami kali pada akhir tahun. Tapi semua data-datanya konfidensial pasti. Nggak yakin saya kalau pihak produsennya mau dibuka datanya. Mas kalau punya perusahaan warung misalnya, saya buka datanya, oh jualannya sekian ya kan. Ada confidentiality Mas. Tapi dengan royalty saat ini, at least PSSI tahu berapa sih yang partner kita hari ini jual, berapa lembar jersey. Mas, tapi so far kerja sama Expo selama dua musim ya mungkin sebenarnya. Ya, siapapun partnernya menurut saya, kita sama-sama kan kerjasama, partnership, cari yang terbaik, cari yang koordinasi yang paling win-win. Ya nggak ada bedanya hari ini kita dengan brand A, besok dengan siapapun itu, kita mau cari yang terbaik gitu. Enggak, maksudnya testimoni selama ini sama Expo itu so far gimana dari PSSI dan DSI gitu? Dari segi komersil, mungkin dari pendapatan, dari desain gitu. Ya, hari ini kan kita punya komitmen dengan Airspo hingga Februari 2026, dan kebetulan Airspo juga ikut dalam proses tender. Nah, saya nggak bisa bicara yang kaitannya dengan proses tender karena evaluasi mengenai apa yang mereka selama ini kasarnya lakukan juga termasuk dalam pertimbangan kami ke depannya dong, udah pasti kan kalau masuk dengan ikutan tender gitu. Tapi semuanya rest assured tadi Mas ya. Pertama, timnas dan Pak Ketum juga menanamkan terus ke kami gitu bahwa timnas harus dapat produksi yang terbaik. Itu dulu. Ya, karena timnas kita berhak mendapatkan aparel yang terbaik secara teknologi, secara bahan dan lain-lain itu dulu. Yang kedua, implementasinya nggak gampang loh Mas. Timnas kita kan ada banyak.
senior, U23, U20, U17, putra-putri, futsal, dan lain-lain. Jadi secara fulfillment-nya, logistik, distribusinya juga bukan hal yang gampang nih. Name set, ada berapa puluh pemain name set, nggak bukan hal yang gampang ya secara logistik. Nah jadi ada banyak hal yang kita juga pertimbangkan secara matang-matang. Selain proposal finansial tentu. Mas Al, izin terakhir mungkin ada pesan sih buat masyarakat yang menantikan aparel terbaru ini, pesan buat masyarakat. Mohon doanya untuk round 4 agar kita lolos ke Piala Dunia. Berarti round 4 masih pakai Expo ya? Iya kan tadi ya. Iya kan benar. Siap. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.